Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Majidi Robbani, nomor induk mahasiswa 1938206108. Langsung saja di sini mata kuliah jurnalistik penyiaran kelompok 5 tentang mempresentasikan relasi tiga pilar sistem penyiaran di Indonesia dengan teori pers. Dan tiga pilar tersebut ini ada yang pertama otoritarisme, dan yang kedua neoliberalisme, dan yang ketiga demokratisasi. Dan saya akan menjelaskan tentang demokratisasi. Langsung saja, ada tiga hipotesis yang mungkin terjadi dalam suatu proses transisi politik di Indonesia. Transisi ini sangat berpengaruh terhadap demokratisasi atau setidaknya kebijakan penyiaran. Dan yang pertama, transformasi ke rezim otoritarian lain setelah rezim otoriter Orde Baru runtuh. Dan yang kedua, transformasi ke rezim yang demokratis. Dan yang ketiga, transformasi ke rezim totalitarian. Untuk kriteria sistem penyiaran yang demokratis dapat ditelusuri pada paradigma demokrasi, di mana sebuah sistem yang demokratis memiliki multi kekuatan politik yang berkompetisi dalam sebuah wadah institusi. Partisipan dalam kompetisi yang demokratis dapat memiliki kelebihan yang berbeda dalam sektor ekonomi, organisasi, dan modal ideologi. Sistem penyiaran demokratis ini bercirikan perlindungan kepentingan publik, pluralitas, dan kompetisi yang teratur antar sesama institusi penyiaran, sehingga demokrasi sebagai sebuah pandangan hidup terdiri dari empiris rasional, pementingan individu, teori instrumental tentang negara, prinsip kesukarelaan, hukum di balik hukum, penekanan pada soal cara, musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, persamaan asasi semua manusia. Dalam sistem pers dan penyiaran, yang fungsional bagi proses demokratisasi adalah yang mampu menciptakan public sphere, ruang yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, di mana publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawas terhadap pemerintah, pers, dan pemerintah. Tidak boleh menjalin kemitraan yang melembaga, dan mereka memiliki fungsi berbeda untuk menghormati peran masing-masing. Oleh karena itu, sistem penyiaran diharuskan bebas dari belenggu pemerintah karena ingin menggunakan frekuensi. Demokratisasi ini penyiaran merupakan amanat dari hak berekspresi publik melalui media penyiaran. Media yang terbuka, baik surat kabar, jaringan radio, maupun televisi, yang bisa menginvestasikan jalannya pemerintah dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan, sangat terkait dengan pemenuhan hak publik untuk tahu. Di Indonesia sendiri, kemerdekaan pers melalui media cetak, media audio, maupun audiovisual dijamin dan tidak dikenakan penyensoran. Untuk itu, tujuan kehadiran media massa adalah untuk menjalankan dan menjamin arus bebas informasi berupa peristiwa, fakta, opini, gagasan, pengetahuan, cita-cita, dan bahkan mimpi-mimpi manusia. Sistem penyiaran nasional harus menjamin eksistensi jasa penyiaran publik, komunitas, dan komersial, menjamin industri penyiaran dimiliki dan dikontrol oleh rakyat. Kebijakan penyiaran nasional menjamin fairness konsep dan keterbukaan baik bagi masyarakat, pengguna jasa penyiaran, maupun pelaku penyiaran. Undang-undang penyiaran harus memfasilitasi pengembangan media penyiaran yang kompetitif dan efisien pada level domestik dan global. Di samping itu, sistem penyiaran demokratisasi memberikan masyarakat kepercayaan untuk mengatur dirinya sendiri. Telekomunikasi selalu bersifat universal, tetapi pengaturannya bermozaik.
sesuai karakter negaranya masing-masing, dan bangsa baik disebabkan faktor geografis, historis maupun ekonomis. Belajar dari negara-negara demokrasi, penyiaran yang diatur lembaga independen merupakan kelaziman sehingga mampu mencapai fungsi yang ideal. Sistem penyiaran berpihak kepada publik sebagai pemilik infrastruktur dan harus menjamin kemerdekaan masyarakat. Konsekuensi yuridis dari prinsip di atas adalah perlunya kehadiran independen non-ministerial regulatory body bentukan untuk penyiaran. Sistem penyiaran yang demokratis akan selalu terdiri dari minimal 3 bentuk lembaga penyiaran, yaitu publik, pelaku bisnis, dan komunitas. Uraian di atas menyimpulkan bahwa gagasan mengenai sistem penyiaran yang demokratis harus meliputi independensi dalam penyelenggaraan penyiaran, baik isi, regulator, maupun perizinan teknis. Dan yang kedua, pluralitas pemilikan media, yakni media publik, komersial, hingga komunitas. Dan yang ketiga, desentralisasi atau penguatan peran lokal dalam berbagai bentuknya. Mungkin itu saja salah satu dari 3 pilar yang saya presentasikan tentang demokratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau ada pertanyaan, silahkan untuk dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.